Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Salwa Al-Ghaida dengan NPM 2315061034 dari kelas PSTIB kelompok jaringan komputer E. Di sini saya akan menjelaskan terkait Lab Basic Switch and Device Configuration, di mana ini sebagai tugas akhir praktikum jaringan komputer judul pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pertama, di mana untuk tahap pertama ini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di mana di sini kita memerlukan 2 PC dan 2 switch. Ini kita akan tambahkan terlebih dahulu 2 PC lalu 2 switch. Dua switch dengan tipe 2960. Setelah itu kita akan ganti nama-namanya, di mana untuk ini kita namakan, yang sebelah kiri ini kita namakan PCA, lalu untuk yang sebelah kanan ini kita namakan PCB. Setelah itu untuk switch kita namakan yang kiri ini S1, lalu yang kanan ini S2. Seperti ini. Kemudian kita akan menyambungkan komponen-komponen ini dengan kabel, di mana untuk switch dengan switch yang sejenis ini saya menggunakan garis putus-putus atau garis copper crossover. Di sini kita akan pilih fast Ethernet 01, lalu sini fast Ethernet 01. Kemudian kita akan menyambungkan PCA ke switch pertama menggunakan kabel chopper straight through. Ini fast Ethernet 0, lalu di sini fast Ethernet 06. Kemudian kita akan menyambungkan pula untuk PCB ke S2 menggunakan kabel yang sama, yaitu straight through, di mana di sini fast Ethernet 0. Lalu di sini fast Ethernet 18 sesuai dengan ketentuan. Oke, setelah itu kita akan memasukkan IP pada PCA dan PCB. Di sini kita akan masuk ke desktop, lalu kita akan pilih IP configuration, di mana di sini kita akan masukkan untuk IP. Kita akan masukkan IP pada PCA. Untuk PCA itu IP-nya 192.168.1.1.10. Seperti ini. Lalu untuk subnet masknya sudah sesuai, kita akan keluarkan. Nah, sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu apakah IP-nya sudah sesuai. Kita akan masuk ke command prompt, lalu kita akan klik if jangan caps lock. Nah, dapat lihat di sini bahwa IP-nya telah sesuai 192.168.1.10. Setelah itu kita akan masuk ke PCB. Langkahnya sama. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita akan masukkan IP-nya sesuai dengan ketentuan, di mana di sini IP-nya itu 192.168.1.11. Seperti ini. Subnet masknya sudah sama. Lalu kita keluarkan, kita akan cek juga apakah telah sesuai. Command prompt, lalu kita akan klik if config.
Nah, dapat lihat di sini bahwa IP-nya telah sesuai dengan IP yang telah kita inputkan. Lalu kita akan lanjut ke step 3, configure and verify basic switch setting, di mana di sini kita akan masuk ke konfigurasi switch-nya. Kita akan mulai pada switch pertama. Lalu di sini kita akan masuk ke konfigurasi switch-nya. Di sini kita akan klik CLI. Lalu enter. Lalu di sini kita akan ketik enable, dimana ini untuk masuk ke privilege X mode, yaitu untuk mode dengan hak akses penuh. Di sini kita telah masuk ke switch enable, di mana ini masuk ke privilege X mode, yaitu mode dengan hak akses penuh untuk melakukan konfigurasi dan melihat status sistem. Jadi kita akan enter. Nah, prompt-nya berubah dari yang tanda lebih dari ke tagar. Hal ini menandakan bahwa telah aktif modenya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke global configuration mode. Di mode ini kita dapat mengubah konfigurasi keseluruhan perangkat seperti hostname, password, IP address, banner, dan lain-lain. Jadi kita akan masuk ke configure terminal 1. Nah, di sini kita akan ketik hostname S1. Setelah kita ketik, maka dia akan muncul di prompt S1 config. Hal ini untuk membantu membedakan perangkat dalam jaringan. Kemudian kita akan menonaktifkan DNS lookup, di mana di sini kita akan ketik no IP domain lookup. Nah, jadi ini berfungsi untuk menonaktifkan pencarian DNS otomatis. Jadi jika kita salah ketik perintah, misalnya tuh swatch, Cisco ini akan mencoba mencari swatch sebagai nama domain. Dan itu membuat terminal macet beberapa detik, dan perintah ini untuk mencegah hal tersebut. Selanjutnya yaitu mengatur password dan mengatur password untuk keamanan. Di sini saya akan mengetikkan enable secret class. Nah, ini membuat password itu terenkripsi sehingga lebih aman untuk masuk ke mode privilege mode. Jadi passwordnya adalah class. Lalu di sini kita akan lanjut lagi dengan mengetikkan line Nah, ini masuk ke konfigurasi LAN console. Setelah itu kita akan mengatur password. Setelah itu kita akan mengatur passwordnya dengan mengetikkan password dengan ketentuannya Cisco. Sini kita akan klik login. Sini kita akan klik exit. Untuk exit ini untuk keluar dari konfigurasi konsol lain dan kembali ke global config mode. Lalu langkah selanjutnya yaitu memberi IP address pada switch dengan mengetikkan interface interface VLAN 1, di mana ini masuk ke virtual VLAN 1. Jadi ini bukan
port basic. Ini bukan port basic, tapi ini interface logis untuk manajemen switch. Kemudian di sini kita akan masukkan IP address switchnya 192.168.1.1 dengan subnet masknya itu 255.255.0. Ini memberi alamat IP serta subnet mask ke VLAN 1 sehingga switch ini bisa di-ping, diakses via SSH ataupun telnet dan dikenali oleh jaringan. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan no shutdown, di mana no shutdown ini untuk mengaktifkan interface VLAN 1-nya tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan banner keamanan, di mana di sini no shutdown. Nah, di sini kita akan menambahkan banner keamanan dengan ketik banner tipe seperti ini. Nah, di sini kita akan masukkan teksnya. Kita akan ketik unauto access is prohibited and to the full extent of the law. Nah, setelah kita membuat message of the day, lalu kita akan menyimpan konfigurasinya. Di sini invalid input karena kita harus exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan baru masukkan copy running config startup config. Seperti ini. Seperti ini kita akan ketik enter, lalu OK. Lalu di sini kita akan menampilkan konfigurasi dan juga status dengan show running. Nah, di sini menampilkan semua konfigurasi yang aktif di switch saat ini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke show version, dimana ini untuk menampilkan versi Cisco iOS, dimana tipe hardware, jumlah port, alamat MAC, dan uptime switch berguna untuk dokumentasi atau troubleshooting. Nah, ini. Setelah itu kita akan menampilkan show IP interface brief. Ini untuk menampilkan daftar ringkas semua interface. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa ada beberapa port di sini
port fast Ethernet pada switch ini berstatus up, sedangkan yang lainnya itu berstatusnya down. Jadi setiap port fast Ethernet di switch ini sebenarnya berfungsi sebagai jalur komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat lain seperti PC, switch lain, atau bahkan router. Namun tidak semua port otomatis aktif. Jadi status up dan down ini tergantung dari apakah port tersebut sedang digunakan atau tidak. Port berstatus up artinya ada kabel jaringan yang benar-benar terhubung ke port tersebut. Perangkat di ujung satunya, misalnya PC atau switch lain, juga dalam keadaan menyala. Selain itu, port tersebut tidak dimatikan secara manual oleh administrator dengan perintah shutdown. Sementara itu, kalau portnya berstatus down, seperti pada tampilan ini, maka itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya port tersebut tidak terhubung kabel sama sekali, jadi belum digunakan. Bisa juga perangkat di ujung kabelnya itu dalam kondisi mati ataupun rusak kabelnya, atau administrator memang sengaja menonaktifkan port tersebut secara manual untuk alasan keamanan atau manajemen jaringan. Jadi, sebagai tambahan, kadang ada juga status administratively down, yang berarti port sebenarnya aktif tapi sengaja dimatikan lewat konfigurasi. Jadi, ada pula kesimpulannya, yaitu status up ini menandakan port ini aktif dan juga berfungsi, sedangkan down ini menunjukkan port ini sedang tidak digunakan atau ada masalah koneksi di fisiknya. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke konfigurasi switch yang kedua, sama langkah-langkahnya. CLI. Nah, di sini kita masuk ke enable. Lalu enable, PROM-nya telah berubah, lalu ke configure terminal untuk masuk ke global configuration mode. Lalu hostname. Lalu kita akan klik no IP, kurang spasi. Nah, setelah itu kita akan klik enable secret class. Lalu kita akan masukkan password Cisco. Lalu di sini kita akan klik login, lalu exit. Kita akan masuk ke interface 1, ini tipe kurang R, interface. Jadi di sini kita harus teliti. Di sini untuk IP address-nya kita akan masukkan IP address 192.168.1.1. Lalu subnetmasknya 55. Lalu no shutdown. Nah, kita akan masukkan banner.
Sini banner. Di sini kita akan ketik pesan lagi. To the phone. Extend off below. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan menyimpan konfigurasi sama. Perintahnya yaitu copy running config lalu enter. Oke. Ini ada show running config show version. Nah, lalu kita akan show IP interface brief. Nah, di sini ada seluruh ringkasannya. Oke, di sini udah. Kita terakhir akan mengecek ping. Pertama, command prompt. Kita akan coba ping PCA ke PCB. Ping berhasil. Kemudian ping dari PCB ke PCA. Nah, ini juga berhasil. Ini kita akan coba ping dari PC ke switch. Dari PC ke switch ping 128. Nah, ini berhasil. Jadi setelah itu saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Mengapa sebagian port up dan lainnya itu down? Karena port up hanya jika terhubung kabel aktif dan tidak di shutdown secara manual. Sementara port tanpa koneksi akan otomatis down. Lalu apa yang dapat membuat ping gagal? Jadi adapun yang membuat ping gagal itu diantara itu ada IP address salah, kabel tidak tersambung, switch mati atau port di shutdown, atau firewall PC masih aktif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.